Satu ya. Oke, teman-teman, di sini gua mau membagikan sebuah tutorial untuk Flutter, yaitu Flutter FFI. Nanti saya akan menggunakan Rust untuk membuat sebuah program, lalu akan saya compile, kemudian baru saya embed atau saya masukkan di Flutter. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materinya. Pertama, apa itu FFI? FFI merupakan singkatan dari Foreign Function Interface ya teman-teman. Itu mekanisme untuk memungkinkan bahasa pemrograman dapat memanggil layanan yang ditulis atau dikompil dalam bahasa pemrograman lain. Dalam hal ini, bahasa pemrograman Rust kita compile, nanti kita masukkan ke Flutter untuk digunakan resource-nya. Kelebihannya apa aja? Tentu saja kita dapat performa yang tinggi dari Rust, kemudian kita dapat memory safety-nya juga. Tentu saja CPU-nya jadi lebih optimal ya teman-teman, karena di Rust emang benar-benar ringan ya untuk menjalankan suatu program. Terus kekurangannya apa saja? Setup-nya lebih kompleks. Kita juga butuh compile untuk setiap platform. Kalau misalkan kita mau buat multi platform, kita butuh compile Rust-nya ke iOS, atau kita butuh compile lagi ke Android gitu. Terus learning curve untuk Rust, tentu saja kita tidak hanya belajar Flutter, kita juga tentu saja harus ngerti bagaimana cara ngoding di Rust. Lanjut ke apa yang perlu kita setup atau apa yang perlu kita persiapkan. Pertama tentu saja kode program di Rust. Di sini nanti kita akan membuat sebuah kode program sederhana untuk menambahkan dua buah bilangan ya teman-teman. Ini sederhana dulu karena fokus kita di tutorial ini untuk memahami cara kerja FFI. Oke, yang penting di sini ada beberapa bagian. Pertama ada unsafe nomangle. Di sini ini harus ada ya teman-teman. Ini untuk mencegah si Rust ketika compile nanti agar dia tidak mengubah nama fungsinya, karena di Rust secara default ketika kita compile nanti dia akan mengacak nama fungsi yang udah kita buat. Kita tidak mau itu karena nanti itu menyebabkan tidak bisa dipanggil programnya di Flutter. Kemudian ada extract. Ini digunakan untuk calling conversion FFI compatible ya teman-teman. Jadi antar biner si Rust dan si Flutter kita butuh cara untuk agar dia bisa berkomunikasi. Di sini kita akan gunakan calling conversion-nya bahasa C. Ini wajib kita tambahkan ya teman-teman, karena calling conversion-nya si Rust emang tidak bisa dibaca oleh Flutter. Selanjutnya ada tipe data. Di sini ada tipe data integer 32 yang akan dikembalikan oleh fungsi add tersebut. Ini wajib kita definisikan karena agar kita tahu nanti di Flutter si fungsi yang ada di Rust akan mengembalikan tipe data apa. Oke, selanjutnya kita akan install beberapa tambahan tools compile untuk Rust. Di sini adalah target compile-nya untuk Android, karena pada praktek kali ini kita hanya akan buat untuk aplikasi Android ya. Mungkin di lain kesempatan baru kita buat untuk yang iOS-nya. Kita bisa nanti langsung copy paste saja yang ini, kita paste ke terminal. Selanjutnya kita perlu install untuk Cargo NDK ya teman-teman. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buat program dulu. Program sederhana dulu, ini bisa kita copy aja. Lalu kita ke passcode. Kita ke program Rust. Nah, di sini saya sudah membuat starter project ya untuk Rust, teman-teman. Oke, pertama-tama kita ubah aja ini namanya jadi libs. Gini. Enter. Setelah itu program tadi kita copy paste saja. Nah, pastikan gak ada error. Oke, selanjutnya kita perlu install beberapa tools tambahan. Kita copy aja. Kita langsung ke terminal, teman-teman. Yang kita paste, enter. Nah, di sini karena saya sebelumnya udah install, jadi cepat ya teman-teman. Kalau teman-teman yang belum install, harusnya nanti di sini ada proses instalasi. Oke, selanjutnya ada Cargo NDK. Ini bisa kita copy aja dulu.
lalu kita paste lagi di sini. Kita coba. Nah, di sini juga sama cepat karena sebelumnya saya sudah install. Oke, setelah proses ini berhasil, kita lanjut. Sebelum kita melakukan compile, kita perlu menambahkan beberapa config di cargo.toml. Di sini kita akan tambahkan atau add satu create type yaitu C di lib. Di sini perlu karena ini untuk menginstruksikan nanti si RAS-nya akan mengcompile program kita untuk menghasilkan syarat library ya teman-teman, yaitu library yang bisa di-share gitu. Di sini kita create type-nya C ya teman-teman. Nanti dia akan membuat sebuah file biner yang dapat dipahami oleh ABI-nya si bahasa C gitu. Oke, kita cari file yang namanya cargo.toml yang ini. Nah, di sini kita bisa langsung pastekan aja di sini. Oke. Langsung save. Ini juga harusnya wajib. Sorry. Oke. Begini ya teman-teman. Teman tambahkan ini nanti. Nah, setelah itu baru kita bisa langsung melakukan compile ya. Untuk compile-nya kita bisa pakai perintah ini, cargo andeka minte rm64ph lalu android build release ya. Oke, kita langsung copy aja. Kita langsung ke terminalnya si passcode. Pastikan kita berada di direktori yang benar ya teman-teman di project RAS kita. Kita paste aja, kita enter, kita tunggu. Oke, sini ada error. Balik download cargo toml. Can use lives. Oh, salah. Ini harusnya namanya lib.rs. Coba. Oke, berhasil ya teman-teman. Ini namanya harus persis lib.rs. Nah, setelah itu kita akan dapat file libmyapp.so. Oke, lanjut ke slide-nya. Nah, di sini kita akan coba config di Flutter-nya. Nanti kita akan membuat sebuah folder JNI libs rm64 ph8, terus kita pastekan file SO yang kita dapat tadi dari RAS ke Flutter kita. Oke, langsung saja kita praktekkan. Ini coba kita copy dulu. Kita ke program Flutter kita. Teman-teman buat aja project starter Flutter. Nah, di sini saya udah buat starter project, nanti akan menampilkan hasil dari penjumlahan yang dilakukan di RAS ya teman-teman. Nah, foldernya kita langsung masuk ke Android ya teman-teman. Android di sini ada app, di sini ada RRC, kita masuk ke RRC, terus ada min. Nah, di dalam min ini baru kita buat folder namanya JNI-libs. Nah, di dalam JNI-libs ini kita perlu tambahkan lagi satu folder namanya rm64pha ya teman-teman. Nah, ini kita copy aja. Kita ke sini, kita new file. Salah, new folder harusnya. Kita copy paste, oke. Oke, kita kembali ke kode RAS kita. Nah, ini kita copy aja file libmap-nya. Terus kita balik lagi ke Flutter. Kita paste di sini. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Oke, kita tutup. Baterai gua. Selanjutnya kita perlu
buat wrapper untuk memanggil file SO yang tadi udah kita udah kita taruh di Flutter ya. Jadi teman-teman bisa buat kode seperti ini. Ini tidak akan saya jelaskan ya detail dari kodenya, karena harusnya teman-teman kalau mengikuti tutorial ini udah paham bagaimana cara ngoding di Flutter ya harusnya. Tidaknya udah pernah buat kode di Flutter. Oke, kita copy aja. Kita buat satu file lagi di sini. Kita namakan ini aja, sesuai nama kelasnya, Rust Calculation. Rust underscore calculation.dart, gini aja. Oke, lalu kita pastekan kode tadi di sini ya. Oke, kita save. Nah, setelah itu ini wrapper ini bisa kita pakai ya di screen kita nanti untuk memanggil fungsi add yang ada di Rust. Oke, di sini teman-teman pastikan nama filenya benar ya teman-teman. Tadi karena nama file kita adalah libmyapp.so, di sini kita sesuaikan nama filenya libmyapp.so ya, gini. Yang dynamic library executable ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Ini buat iOS, cuma ini tidak akan kita praktekkan sekarang ya untuk iOS. Mungkin di lain kesempatan kita buat yang untuk iOS-nya. Oke, selanjutnya kita ke main. Di sini kita akan tampilkan nanti result untuk Rust calculation ya. Oke, langsung saja kita panggil si kelas ini di main kita. Oke, kita buat di sini variabel final. Nah, ini udah autocomplete-nya udah ada ya. Harusnya benar seperti ini, kita tinggal tap aja. Nah, nanti teman-teman buat seperti ini. Ini tinggal kita import aja wrapper yang udah kita buat. Nah, di sini result-nya bisa kita langsung tampilkan di screen ya. Add-nya 11 dan 2, harusnya 11 tambah 2 sama dengan 13. Harusnya nanti di sini result-nya di screen kita akan tampil 13. Nah, jangan lupa dot to string. Karena di teks tidak bisa menampilkan integer, teman-teman. Oke, kita save, lalu kita coba running. Oke, pastikan emulatornya juga udah ada. Nah, kita coba run. Oke, ini harusnya udah berhasil running, nggak ada error ya teman-teman. Coba lihat di emulator apakah udah. Oke, udah berhasil ya. Di sini udah tampil 13. Harusnya udah benar. Kode kita udah melakukan penjumlahan menggunakan ini ya, resource-nya si Rust. Oke, itu aja harusnya teman-teman. Terima kasih untuk yang udah nonton. Tips lanjutannya, teman-teman kalau menggunakan metode ini nanti untuk ini ya, untuk program-program yang heavy ya, yang berat seperti Mac processing atau untuk enkripsi ya teman-teman. Terus jangan lupa nanti kalau udah buat di tes performanya. Karena kalau semisalkan di Dart-nya lancar dan cepat, teman-teman harusnya nggak perlu repot-repot untuk membuat kode programnya di Rust. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Thank you.